Dia pergi, tapi dia mengira Anda akan menunggu. Dia pikir Anda akan tetap di tempat yang sama, tenggelam dalam kenangan, berharap dia kembali. Tapi inilah kesalahannya. Dia menganggap Anda masih orang yang sama saat dia meninggalkan Anda. Dunia telah mengajarkan kita bahwa ketika seseorang pergi, kita harus membuktikan nilai kita, mengejar, memohon, atau berjuang agar mereka tetap tinggal. Tapi bagaimana jika saya katakan, kekuatan terbesar justru ada dalam diam. Seorang stoik tidak mengejar, seorang stoik tidak berharap, seorang stoik tahu bahwa kekuatan sejati ada dalam kendali diri. Ketika Anda berhenti menunggu, ketika Anda berhenti memberi mereka kendali atas emosi Anda, disitulah segalanya berubah. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda masih ingin menunggu? Jika Anda siap untuk mengendalikan emosi Anda, tekan tombol suka, berlangganan, dan tulis di komentar, saya mengendalikan emosi saya. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, dia pergi dan dia berharap Anda akan hancur. Dia berasumsi Anda akan menghabiskan malam-malam panjang menatap ponsel, menunggu pesan yang tak kunjung datang, membayangkan setiap kenangan yang telah berlalu, bertanya-tanya di mana letak kesalahan Anda. Dia pikir kepergiannya akan cukup untuk mengguncang dunia Anda, membuat Anda kehilangan arah dan merendahkan diri demi mendapatkan kembali perhatiannya. Tapi inilah kesalahan terbesarnya. Dia menganggap bahwa kekuatan Anda berasal darinya. Dia berpikir bahwa keberadaannya adalah pusat keseimbangan Anda, dan tanpa dia, Anda akan runtuh. Ini adalah ilusi yang banyak dipercayai oleh mereka yang pergi, bahwa mereka memiliki kendali atas Anda. Tapi seorang yang memahami stoikisme tahu bahwa kendali sejati tidak pernah ada di tangan orang lain. Anda tidak bisa dikendalikan kecuali Anda mengizinkannya. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup adalah serangkaian peristiwa yang tidak selalu bisa kita tentukan, tetapi satu hal yang selalu berada dalam kendali kita adalah bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius berkata, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu sendiri, bukan kejadian eksternal. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Perpisahan, kehilangan, dan kekecewaan adalah bagian dari kehidupan, tetapi penderitaan sejatinya tidak datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari interpretasi yang kita berikan. Jika Anda melihat kehilangan sebagai kehancuran, maka Anda akan hancur. Tetapi jika Anda melihatnya sebagai tantangan untuk bertumbuh, maka Anda akan berkembang. Ini adalah inti dari ketahanan, kemampuan untuk tetap berdiri tegak di tengah badai, tanpa membiarkan diri Anda terbawa arus emosi yang tidak produktif. Tentu, banyak yang beranggapan bahwa tetap tidak tergoyahkan setelah perpisahan adalah tanda ketidakpedulian. Bukankah mencintai seseorang berarti harus berjuang untuk mempertahankannya? Bukankah menunjukkan perasaan adalah bagian alami dari manusia? Disinilah perbedaan antara kendali diri dan penekanan emosi harus dipahami. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau tidak peduli, melainkan mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh emosi kita sendiri. Seneca berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Betapa seringnya seseorang yang ditinggalkan terjebak dalam pikirannya sendiri, mengasihani diri, membiarkan pikirannya dihantui oleh skenario-skenario yang hanya memperpanjang penderitaan. Tetapi seorang yang tabah tahu bahwa kepergian seseorang bukanlah akhir, melainkan transisi. Hidup tetap berjalan dan Anda harus berjalan bersamanya. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Ketika Anda berhenti memberikan kendali kepada mereka, segalanya mulai berubah. Orang yang pergi seringkali melakukannya dengan keyakinan bahwa mereka masih memiliki pengaruh atas Anda. Mereka percaya bahwa kapanpun mereka ingin kembali, Anda akan ada di sana, menunggu dengan harapan dan penyesalan. Tetapi ketika mereka melihat Anda tidak hanya bertahan, tetapi berkembang, ketika mereka melihat bahwa kepergian mereka tidak melemahkan Anda, tetapi justru membuat Anda lebih kuat, mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri. Bukan karena permainan psikologis, tetapi karena realitas bahwa seseorang yang kuat, mandiri, dan percaya diri selalu memiliki daya tarik yang lebih besar. Tetapi pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi tentang mereka, ini tentang Anda.
Apakah Anda masih ingin menunggu seseorang yang telah memilih untuk pergi? Apakah Anda masih menginginkan seseorang yang berpikir bahwa mereka lebih penting daripada kedamaian Anda sendiri? Atau apakah Anda lebih memilih untuk membangun hidup yang lebih baik, di mana kebahagiaan Anda tidak ditentukan oleh keberadaan orang lain? Tidak ada yang mengatakan bahwa perpisahan itu mudah, tetapi seorang stoik tidak melihat kehilangan sebagai akhir. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Biarkan mereka berpikir bahwa Anda akan hancur. Biarkan mereka percaya bahwa mereka cukup penting untuk mengendalikan emosi Anda. Dan kemudian tunjukkan pada mereka bahwa mereka salah. Karena rasa sakit bukanlah tanda kelemahan, tetapi bahan bakar untuk menjadi lebih kuat. Jika Anda sudah selesai membiarkan rasa sakit mengendalikan Anda, jika Anda siap untuk menggunakan rasa sakit sebagai energi untuk berkembang, tekan tombol suka, berlangganan, dan tuliskan di komentar, "Rasa sakit memicu kekuatanku." Nomor 2, dia menunggu Anda bereaksi. Dia berharap Anda akan mengirim satu pesan terakhir, sebuah ungkapan kerinduan yang akan membuktikan bahwa kepergiannya memiliki dampak. Dia ingin melihat Anda berusaha, meminta kejelasan, bertanya bagaimana keadaannya, bukan karena dia ingin kembali, tetapi karena itu memberinya validasi. Dia ingin merasa bahwa dia masih memiliki kendali atas emosi Anda, bahwa dia masih cukup penting untuk mengganggu ketenangan Anda. Namun, apa yang terjadi ketika Anda memilih diam? Ketika Anda tidak memberikan apapun untuknya analisis, tidak ada drama, tidak ada usaha untuk mendapatkannya kembali, itu adalah sesuatu yang dia tidak siap hadapi. Diam adalah bentuk kekuatan yang paling sering diremehkan. Ketika seseorang pergi dari hidup Anda dan Anda merespons dengan keheningan total, Anda membalikkan keadaan. Dia mengharapkan kata-kata, dia mengharapkan upaya, tetapi yang dia dapatkan hanyalah ruang kosong yang membuatnya bertanya-tanya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya memiliki kendali atas diri kita sendiri, bukan atas orang lain. Epictetus berkata, jika seseorang berbicara buruk tentangmu, jangan membela diri melawan apa yang dia katakan. Cukup jawab, dia jelas tidak tahu tentang kekuranganku yang lain. Jika tidak, dia tidak akan hanya menyebut yang itu saja. Dalam konteks hubungan, ini berarti tidak ada gunanya membuktikan nilai Anda kepada seseorang yang sudah memilih untuk pergi. Ketika Anda tidak bereaksi, Anda memegang kendali penuh atas emosi Anda, dan itu adalah hal yang paling membingungkan bagi mereka yang mengharapkan Anda untuk lemah. Tentu, ada yang mengatakan bahwa diam adalah tanda kepengecutan, bahwa jika Anda benar-benar peduli, Anda harus memperjuangkan seseorang. Namun, di mana garis antara memperjuangkan sesuatu yang berharga dan mengejar sesuatu yang sudah jelas tidak lagi menghargai Anda? Kebanyakan orang tidak memahami bahwa keheningan bukanlah bentuk menghindari kenyataan, tetapi bentuk penerimaan yang tertinggi. Dengan tidak mengemis perhatian, Anda mengirimkan pesan yang lebih kuat daripada kata-kata apapun. Anda baik-baik saja tanpanya. Dan dalam banyak kasus, inilah yang mulai mengganggu mereka. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar sepenting yang mereka kira. Sementara dia sibuk bertanya-tanya, Anda sibuk membangun diri Anda sendiri. Ini adalah momen ketika fokus Anda harus diarahkan ke dalam, bukan keluar. Setiap energi yang dulu Anda gunakan untuk memikirkan seseorang yang telah pergi, sekarang diarahkan ke pertumbuhan pribadi. Anda mulai memperbaiki diri secara fisik, mental, emosional, dan finansial. Anda menjadi lebih tajam, lebih kuat, lebih disiplin. Dan saat perubahan itu terjadi, tanpa Anda sadari, Anda telah berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa dikenali olehnya lagi. Dan inilah bagian menariknya. Ketika seseorang tidak mendapatkan respons, mereka mulai mendambakan sesuatu. Mereka mulai mengisi kekosongan dengan asumsi mereka sendiri. Apakah dia sudah move on? Apakah dia sudah menemukan seseorang yang lebih baik? Apakah dia benar-benar tidak peduli? Semua pertanyaan itu mulai bermunculan. Bukan karena Anda bermain permainan, tetapi karena Anda benar-benar telah melepaskan. Tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak lagi membutuhkan validasi dari luar. Ketika dia akhirnya menyadari bahwa Anda tidak hanya bertahan, tetapi berkembang
kesadaran itu akan menghantuinya. Jadi jangan kirim pesan, jangan cari alasan untuk menghubungi, jangan unggah kutipan emosional yang menyiratkan bahwa Anda masih berusaha terlihat baik-baik saja. Sebaliknya, benar-benar jadilah baik-baik saja. Jadilah begitu fokus pada pertumbuhan dan kesuksesan Anda, sehingga ketika dia akhirnya melihat kembali, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah menyesal. Karena saat itu terjadi, Anda sudah terlalu sibuk menang untuk peduli. Jika Anda sudah selesai mengemis perhatian, jika Anda siap membiarkan kesuksesan Anda berbicara sendiri, tekan tombol suka, berlangganan, dan tulis di komentar, "Keheninganku adalah kekuatanku." Nomor 3, emosi adalah musuhmu, kendali adalah kekuatanmu. Saat ini, emosimu berteriak, menuntut perhatian. Rasa sakit, kekecewaan, dan frustrasi berusaha menarikmu ke dalam pusaran reaksi yang tidak terkendali. Keadaan ini membuatmu ingin bertindak impulsif, menelepon, mengirim pesan, mencari jawaban, atau bahkan sekadar menunjukkan bahwa kamu terluka. Tetapi inilah perangkap yang harus kamu hindari, karena justru itulah yang dia harapkan. Dia ingin melihat bahwa kepergiannya memiliki efek, bahwa dia masih memegang kendali atas emosimu. Namun disinilah letak kebebasan sejati. Ketika kamu memilih untuk tidak bereaksi, ketika kamu mengendalikan emosimu, kamu juga mengendalikan narasi hidupmu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari bagaimana dunia memperlakukanmu, tetapi dari bagaimana kamu meresponsnya. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini adalah inti dari ketabahan sejati, memahami bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menyakitimu tanpa izinmu. Rasa sakit itu ada, tetapi kamu yang menentukan apakah itu akan mengendalikanmu atau justru menjadi bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Banyak yang salah paham dan menganggap menekan emosi adalah kelemahan, seolah-olah tidak menunjukkan perasaan berarti tidak manusiawi. Namun, ada perbedaan besar antara menekan emosi dan mengendalikannya. Mengendalikannya berarti kamu mengizinkan diri untuk merasakan, tetapi tidak membiarkan perasaan itu menentukan tindakanmu. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira bahwa membuktikan perasaan adalah bagian dari cinta. Mereka berpikir bahwa mengejar seseorang setelah ditinggalkan adalah tanda kesetiaan. Tapi kenyataannya, itu hanyalah refleksi dari ketidakmampuan mengendalikan diri. Seseorang yang kuat bukanlah yang bertahan dalam keadaan yang tidak lagi menghargainya, melainkan yang memiliki keberanian untuk melepaskan. Inilah yang paling tidak diharapkan oleh orang yang meninggalkanmu, bahwa kamu tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Dia mengira bahwa kepergiannya akan menghancurkanmu, bahwa kamu akan larut dalam kepahitan atau keputusasaan. Namun ketika dia melihatmu tetap tegak, tetap bergerak maju tanpa kehilangan arah, dia akan mulai mempertanyakan keputusannya. Bayangkan dia memeriksa keberadaanmu, baik melalui teman-teman bersama atau melalui media sosial, berharap menemukan seseorang yang masih terjebak dalam kesedihan. Tetapi yang dia temukan justru sebaliknya. Seorang individu yang tetap tenang, yang tidak mencari perhatian, yang tidak terjebak dalam permainan emosi. Tidak ada unggahan kutipan galau, tidak ada sindiran, tidak ada usaha untuk membuatnya cemburu. Hanya seseorang yang benar-benar fokus pada pertumbuhan dan tujuannya sendiri. Kesadaran ini akan mengguncangnya, bukan karena kamu bermain permainan, tetapi karena kamu benar-benar telah mencapai titik di mana kehadirannya tidak lagi mendikte ketenangan batinmu. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa menunjukkan emosi adalah bentuk kejujuran, bahwa menahan diri adalah bentuk penyangkalan. Tetapi pertanyaannya adalah, emosi seperti apa yang pantas untuk diekspresikan? Apakah emosi yang muncul dari dorongan sesaat yang akhirnya merugikan diri sendiri, atau emosi yang telah diproses dengan matang sehingga menghasilkan tindakan yang bermartabat? Seorang pria yang memahami dirinya tidak terjebak dalam pusaran reaksi impulsif. Dia memanfaatkan energinya untuk membangun dirinya menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih tak tergoyahkan. Jadi biarkan emosimu menjadi bahan bakar, bukan penghalang. Gunakan rasa sakit itu sebagai alat untuk disiplin, gunakan luka itu sebagai batu loncatan
menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Kamu bukan lagi budak dari apa yang kamu rasakan. Kamu adalah tuannya. Dan ketika kamu menguasai emosimu, kamu menguasai hidupmu sendiri. Jika kamu sudah selesai menjadi tawanan perasaan yang tak terkendali, jika kamu siap untuk benar-benar mengambil kembali kendali atas dirimu, tulis di komentar, "Saya mengendalikan emosi saya. Mereka tidak mengendalikan saya." Nomor 4, ketidakpedulian lebih menyakitkan daripada kebencian. Kebencian masih menyiratkan keterikatan. Kemarahan masih menunjukkan bahwa seseorang memiliki kendali atas emosimu. Inilah kesalahan yang banyak orang lakukan. Mereka berpikir bahwa membenci berarti telah melepaskan. Padahal sebaliknya, itu hanya menunjukkan bahwa mereka masih terikat pada seseorang yang seharusnya tidak lagi memiliki ruang dalam hidup mereka. Ketika seseorang pergi, dia tidak selalu membutuhkan cintamu lagi. Dia hanya ingin tahu bahwa dia masih penting, bahwa dia masih memiliki efek dalam hidupmu, bahkan jika itu dalam bentuk kemarahan atau kebencian. Tetapi yang tidak dia harapkan adalah sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ketidakpedulian total. Ketidakpedulian adalah kebalikan sejati dari cinta, bukan kebencian. Karena selama masih ada kebencian, masih ada keterikatan emosional. Namun ketika seseorang benar-benar tidak lagi memicu reaksi dalam dirimu, ketika kehadirannya atau ketidakhadirannya sama sekali tidak berpengaruh, itulah momen di mana kamu telah menang. Inilah yang tidak bisa dia tangani. Dia mungkin bisa menerima amarahmu, bahkan air matamu, karena itu semua memberitahu dia satu hal, bahwa dia masih memiliki tempat dalam hidupmu. Tetapi ketika yang dia temukan hanyalah keheningan, ketika yang dia hadapi hanyalah ketidakpedulian mutlak, saat itulah dia mulai mempertanyakan segalanya. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari penguasaan diri. Marcus Aurelius menulis, "Lihatlah ke dalam. Di dalam dirimu ada sumber kekuatan yang tidak pernah berhenti mengalir." Ini berarti bahwa apapun yang terjadi di luar tidak seharusnya mengguncang ketenangan batinmu. Jika seseorang meninggalkanmu, itu bukan pukulan terhadap harga dirimu, itu hanyalah perubahan keadaan yang tidak seharusnya mengendalikan emosimu. Tetapi di dunia yang penuh dengan orang-orang yang didorong oleh ego, sikap ini bisa sangat mengejutkan. Psikologi menunjukkan bahwa manusia selalu mendambakan validasi. Kita ingin merasa penting, kita ingin percaya bahwa kehadiran kita memiliki efek pada orang lain. Itulah sebabnya ketika seseorang yang dulu peduli tiba-tiba menjadi netral, tidak bereaksi, dan benar-benar tidak terpengaruh, itu lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun yang bisa diarahkan padanya. Bayangkan seseorang yang meninggalkanmu, berpikir bahwa dia masih memiliki pengaruh, bahwa kapanpun dia ingin kembali, dia bisa melakukannya. Tetapi saat dia kembali, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Bukan seseorang yang penuh amarah, bukan seseorang yang mencari penutupan, tetapi seseorang yang bahkan tidak melihatnya sebagai faktor dalam kehidupannya lagi. Tidak ada pesan emosional, tidak ada sindiran, tidak ada pembuktian diri, hanya ketenangan. Hanya seorang individu yang terus maju tanpa melihat ke belakang. Saat itulah dia mulai mempertanyakan segalanya. Tunggu, apakah aku pernah sepenting itu baginya? Apakah aku benar-benar memiliki tempat seperti yang kupikirkan? Keraguan mulai tumbuh, dan semakin dia mencoba memahami, semakin dia terjebak dalam pikirannya sendiri. Banyak orang mengira bahwa untuk menang dalam suatu hubungan yang telah berakhir, mereka harus membuktikan sesuatu. Mereka harus menunjukkan kesuksesan mereka. Mereka harus membuat orang lain cemburu, mereka harus menciptakan narasi di mana mereka lebih baik dari sebelumnya. Tetapi itu masih permainan yang berakar pada ego. Kemenangan sejati datang ketika kamu tidak lagi peduli untuk menang, ketika kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, ketika dia menjadi tidak lebih dari seseorang yang pernah ada di masa lalumu, tanpa meninggalkan jejak emosional sedikit pun. Inilah puncak dari kendali diri. Jadi lepaskan kemarahan, lepaskan kebencian, lepaskan semuanya kecuali ketenangan batinmu sendiri. Karena saat kamu mencapai titik di mana tidak ada yang bisa mengguncangmu, saat itulah kamu benar-benar bebas. Jika kamu sudah selesai memberikan energi kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya, jika kamu siap untuk menguasai ketidakpedulian sejati, tulis komentar di bawah. Tidak ada yang di luar diriku yang mengendalikanku.
Nomor 5. Dia pikir Anda akan mengejar, sekarang dia bertanya-tanya mengapa Anda tidak melakukannya. Dia pikir kau akan mengejar. Dia yakin kau akan mengirim pesan panjang yang penuh emosi, menelepon larut malam berharap dia menjawab, atau bahkan mencari alasan untuk tetap hadir dalam hidupnya. Tetapi yang tidak dia duga adalah keheningan total. Bukan karena kau tidak peduli, tetapi karena kau memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa orang yang memiliki kendali atas dirinya sendiri tidak pernah mengejar. Saat kesadaran itu muncul, keraguan mulai menggerogoti pikirannya. Dia pergi dengan keyakinan bahwa kau akan selalu ada di sana, siap membuktikan bahwa dia masih memiliki efek terhadapmu. Namun, semakin lama keheninganmu bertahan, semakin besar kebingungannya. Orang tidak menyesal meninggalkan seseorang yang masih menunjukkan ketertarikan. Mereka menyesal ketika mereka merasa dilupakan. Di awal mungkin dia merasa lega, berpikir bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa kau akan kembali, bahwa kau hanya butuh waktu sebelum akhirnya mencoba mendapatkan dia kembali. Tapi hari berlalu, minggu berubah menjadi bulan, dan dia masih belum mendengar kabar darimu. Tidak ada pesan, tidak ada tanda bahwa kau merindukannya, tidak ada bukti bahwa kepergiannya meninggalkan dampak. Itulah saat ketakutan mulai merayap masuk. Mengapa dia tidak menelepon? Mengapa dia tidak mencari aku? Apakah dia benar-benar sudah melupakan aku? Dan semakin banyak dia bertanya-tanya, semakin besar penyesalannya. Inilah kekuatan keheningan. Ketika kau menolak untuk memainkan permainan yang dia harapkan, kau membalikkan naskah. Kau membuatnya mempertanyakan segalanya, sementara dirimu sendiri melangkah maju tanpa hambatan. Sementara dia sibuk bertanya-tanya, kau semakin kuat. Tubuhmu lebih sehat, pikiranmu lebih tajam, fokusmu lebih jelas. Kau tidak lagi menjadi pria yang dia tinggalkan. Kau telah berevolusi menjadi seseorang yang lebih besar daripada ekspektasinya. Dan itulah yang benar-benar mengguncangnya. Bukan hanya karena kau tidak mengejar, tetapi karena kau menjadi sosok yang lebih hebat tanpa dia. Psikologi mengajarkan bahwa pikiran manusia selalu terpaku pada apa yang tidak bisa dipahami. Jika kau marah, jika kau memohon, jika kau mencoba membuktikan sesuatu, dia akan merasa tenang karena itu adalah reaksi yang dia harapkan. Tetapi ketika kau menghilang begitu saja, tanpa kebencian, tanpa dendam, tanpa perasaan apapun yang terlihat, itu membingungkannya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia pernah memiliki tempat di hatimu seperti yang dia kira. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi ego seseorang selain menyadari bahwa dirinya dapat digantikan. Jadi biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia duduk dengan pikirannya sendiri. Karena setiap detik yang dia habiskan untuk mencoba memahami keheninganmu adalah detik lain di mana dia menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah dia dapatkan kembali. Kau tidak perlu mengejar apapun, kau tidak perlu membuktikan apapun. Ketika kau fokus pada pertumbuhanmu sendiri, pada disiplinmu sendiri, pada kehidupan yang tidak lagi berpusat padanya, segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu akan datang kepadamu. Jika kau sudah selesai mengejar apa yang telah hilang, jika kau siap untuk melangkah sepenuhnya ke dalam kekuatanmu, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Aku tidak mengejar apapun, aku menarik segalanya. Nomor 6, dirimu yang baru adalah misteri, dan itu membuatnya gila. Dia mengira dia sudah memahami dirimu. Dia yakin bisa memprediksi setiap langkahmu, setiap reaksimu, dan setiap emosi yang akan muncul setelah kepergiannya. Dia berasumsi bahwa kau akan tetap sama, seseorang yang merindukan, menunggu, dan diam-diam berharap semuanya bisa kembali seperti semula. Tapi dia salah. Dirimu yang lama sudah tidak ada, dan yang sekarang muncul adalah sosok yang sama sekali berbeda. Kau telah menjadi misteri, dan misteri itu membuatnya gelisah. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari kepastian. Kita ingin percaya bahwa kita memahami dunia di sekitar kita, termasuk bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap tindakan kita. Ketika seseorang pergi, mereka seringkali tetap ingin merasa relevan dalam kehidupan orang yang mereka tinggalkan. Mereka ingin diyakinkan bahwa mereka masih berpengaruh, masih meninggalkan jejak, dan masih menjadi bagian dari realitas emosional orang lain.
Tetapi ketika semua asumsi itu dipatahkan, ketika orang yang dulu mereka kenal tiba-tiba berubah dan berkembang di luar ekspektasi mereka, kebingungan mulai muncul. Inilah saat di mana mereka tidak lagi mengerti siapa dirimu, dan ketidakpastian itu menjadi siksaan tersendiri. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kendali atas diri sendiri adalah inti dari kebebasan sejati. Marcus Aurelius dalam Meditations pernah menulis, "Jangan buang waktu memikirkan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan orang lain. Berfokuslah pada dirimu sendiri, pada pengendalian dirimu, pada kehormatanmu sendiri." Ini berarti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada usaha untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi dalam ketenangan yang muncul ketika seseorang tidak lagi tergantung pada validasi eksternal. Dalam konteks ini, perubahanmu bukanlah tentang membalas dendam atau mencoba membuatnya menyesal, tetapi tentang evolusi pribadi yang sejati menjadi seseorang yang tidak bisa lagi dipahami dengan cara lama. Namun disinilah pertentangan muncul. Banyak yang beranggapan bahwa perubahan setelah kehilangan hanya akan berarti jika perubahan itu terlihat oleh orang yang meninggalkan kita. Beberapa orang mungkin berusaha menjadi versi lebih baik dari diri mereka, bukan demi diri sendiri, tetapi demi membuat orang lain menyesali keputusannya. Ini adalah jebakan ego. Jika perubahanmu masih bertumpu pada reaksi orang lain, maka kau belum benar-benar bebas. Epictetus mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati hanya datang ketika kita tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali kita, termasuk opini dan perhatian dari seseorang yang telah pergi. Di sisi lain, ada pula yang percaya bahwa ketidakpedulian sepenuhnya terhadap masa lalu bukanlah sesuatu yang manusiawi. Kita memiliki emosi, kita memiliki kenangan, dan perubahan yang terlalu ekstrim bisa terasa seperti menyangkal bagian dari diri kita sendiri. Mengubah diri setelah perpisahan bisa dianggap sebagai bentuk pertumbuhan, tetapi ada garis tipis antara pertumbuhan sejati dan perubahan yang dimotivasi oleh ego atau kebutuhan untuk membuktikan sesuatu. Namun, disinilah letak perbedaannya. Ketika perubahanmu datang dari disiplin diri, dari pemahaman bahwa hidup ini lebih besar daripada satu hubungan, dari kesadaran bahwa kesejahteraanmu tidak tergantung pada siapapun, maka kau telah mencapai titik penguasaan sejati. Ketika dia mulai mencari tahu tentangmu, mencoba memahami bagaimana kau bisa berubah begitu drastis, bertanya-tanya mengapa kehadiran atau ketidakhadirannya tidak lagi berpengaruh terhadapmu, itulah saat di mana segalanya berubah. Kau bukan lagi sosok yang bisa dia prediksi, bukan lagi orang yang reaksinya bisa dia perhitungkan. Dan dalam ketidakpastian itu, dia kehilangan kendali. Inilah sebabnya mengapa mereka yang berkembang setelah kehilangan seringkali akhirnya berada dalam posisi lebih kuat. Bukan karena mereka ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena mereka tidak lagi bermain dalam dinamika yang sama. Ketika seseorang berharap kau tetap stagnan, tetapi kau justru bertumbuh, maka bukan kau yang kehilangan sesuatu, tetapi mereka. Jika kau telah selesai menjadi seseorang yang mudah ditebak, jika kau siap merangkul ketenangan yang datang dari tidak lagi mencari pengakuan eksternal, maka kau telah mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan. Kau telah mencapai kendali atas hidupmu sendiri. Saya adalah misteri yang tidak terbaca, tak tersentuh, tak terhentikan. Nomor 7, dia meninggalkanmu, jadi dia bukan lagi urusanmu. Dia memilih untuk pergi, dan dengan keputusan itu dia juga memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Namun banyak orang terjebak dalam jebakan emosional yang tidak mereka sadari. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka telah move on, bahwa mereka baik-baik saja, tetapi tindakan mereka berbicara sebaliknya. Mereka masih memeriksa media sosialnya, masih mengulang-ulang percakapan lama di kepala mereka, masih bertanya-tanya apakah ada kemungkinan dia akan kembali. Semua itu bukan tanda bahwa seseorang telah melangkah maju, melainkan bukti bahwa mereka masih terikat pada masa lalu yang seharusnya sudah mereka lepaskan. Dalam Stoikisme, ada prinsip fundamental yang diajarkan oleh Epictetus. Beberapa hal berada dalam kendali kita, sementara yang lain tidak. Perpisahan adalah sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang tidak dapat diubah. Satu-satunya hal yang masih dalam kendalimu adalah bagaimana kamu meresponsnya.
Apakah kamu akan menghabiskan waktumu menyesali keputusan yang sudah dibuat orang lain? Atau apakah kamu akan menggunakan energi itu untuk membangun kembali hidupmu? Kaum Stoik tidak percaya pada mengutuk masa lalu atau meratapi kemungkinan yang hilang. Mereka hanya menerima kenyataan sebagaimana adanya dan mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal yang masih dapat mereka kendalikan. Namun disinilah perdebatan muncul. Ada yang mengatakan bahwa kenangan adalah bagian dari diri kita, bahwa sulit untuk begitu saja menghapus seseorang yang pernah memiliki peran penting dalam hidup kita. Ada yang berpendapat bahwa melupakan secara total bukanlah tanda pertumbuhan, melainkan bentuk penyangkalan. Mereka yang berpikir demikian berpegang pada ide bahwa mencintai seseorang berarti menerima bahwa mereka mungkin akan tetap tinggal dalam ingatan kita, bahkan jika mereka telah pergi. Dalam konteks ini, mereka merasa bahwa mengingat seseorang bukan berarti masih terikat, melainkan bagian alami dari perjalanan emosional manusia. Sebaliknya, ada pula yang percaya bahwa terus memikirkan seseorang yang telah pergi adalah bentuk penolakan terhadap realitas. Ketika seseorang terus berharap atau menunggu, meskipun hanya dalam diam, mereka sebenarnya masih memberikan kekuasaan kepada orang yang sudah tidak ada dalam hidup mereka. Inilah mengapa Marcus Aurelius berkata, "Kau memiliki kekuasaan atas pikiranmu sendiri, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kau akan menemukan kekuatanmu." Artinya kamu bisa memilih untuk tidak memberi tempat dalam pikiranmu bagi seseorang yang sudah tidak lagi relevan dalam hidupmu. Ketika seseorang menyadari bahwa dia tidak lagi memengaruhi hidupmu, bahwa kepergiannya tidak meninggalkan luka yang membuatmu terpuruk, itulah saat di mana mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri. Orang seringkali pergi dengan asumsi bahwa mereka masih akan selalu punya tempat di hidupmu. Tetapi ketika kenyataan menunjukkan sebaliknya, mereka mulai menyadari bahwa mereka bukan bagian dari masa depan yang sedang kamu bangun. Dan ketika seseorang menyadari bahwa mereka bisa dilupakan, bahwa mereka tidak lagi menjadi pusat perhatianmu, itulah saat di mana mereka mulai menyesali keputusannya. Namun, bukan itu yang menjadi tujuanmu. Tujuanmu bukanlah membuatnya menyesal. Tujuanmu bukanlah membuktikan sesuatu kepadanya. Jika fokusmu masih tertuju pada reaksi orang lain, berarti kamu masih belum benar-benar bebas. Kebebasan sejati datang ketika kamu tidak lagi peduli apakah dia memikirkanmu atau tidak. Ketika hidupmu tidak lagi terpengaruh oleh keberadaannya. Ketika dia hanyalah bab yang telah selesai, sementara kamu sedang menulis lembaran baru yang tidak lagi menyertakannya. Jadi berhentilah mencari tanda-tanda bahwa dia masih peduli. Berhentilah bertanya-tanya apakah dia akan kembali. Berhentilah memberi tempat di hatimu untuk sesuatu yang telah berlalu. Hidupmu jauh lebih besar dari satu hubungan yang telah berakhir. Jika kamu benar-benar siap untuk melangkah maju, untuk fokus hanya pada diri sendiri, maka itulah saat di mana kamu benar-benar menang. Dia pergi, saya melangkah maju. Nomor 8. Pria yang memiliki tujuan lebih menarik daripada pria yang sedang jatuh cinta. Seorang individu yang memiliki tujuan jelas dalam hidupnya akan selalu lebih menarik daripada seseorang yang hanya hidup untuk cinta. Cinta adalah emosi yang berubah-ubah, daya tarik dapat memudar, dan perasaan bisa bergeser. Tetapi seseorang yang memiliki visi, seseorang yang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat dan bertahan lama. Salah satu kesalahan terbesar dalam sebuah hubungan adalah ketika seseorang menjadikan pasangannya sebagai pusat dari segala sesuatu. Menjadikannya sumber kebahagiaan, alasan untuk berusaha, motivasi untuk bangun di pagi hari. Karena ketika hubungan itu berakhir, mereka tidak hanya kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan arah hidupnya. Dalam filsafat Stoikisme, terdapat pemahaman mendalam tentang pentingnya fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai keinginanmu, tetapi berharaplah bahwa segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya, dan itulah yang akan membuatmu damai." Ini berarti bahwa menggantungkan kebahagiaan dan tujuan hidup pada seseorang yang bisa pergi kapan saja adalah bentuk ketidakbijaksanaan. Pasangan mungkin datang dan pergi, tetapi visi dan tujuan hidup harus tetap menjadi fondasi yang tidak tergoyahkan.
Namun ada dua pandangan dalam hal ini. Sebagian orang berpendapat bahwa cinta sejati membutuhkan dedikasi total, bahwa memberi seseorang tempat utama dalam hidup kita adalah bukti dari komitmen dan kesetiaan. Mereka percaya bahwa membangun hidup bersama dengan seseorang adalah salah satu pengalaman manusia yang paling bermakna, dan bahwa tidak semua hubungan harus berakhir dengan penderitaan. Dalam pandangan ini, terlalu fokus pada tujuan pribadi bisa menyebabkan seseorang menjadi dingin dan sulit terhubung secara emosional. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa menjadikan pasangan sebagai satu-satunya pusat kehidupan adalah kesalahan besar. Mereka melihat bahwa terlalu banyak orang yang kehilangan jati diri mereka dalam hubungan, sehingga ketika hubungan itu berakhir, mereka tidak lagi tahu siapa diri mereka. Inilah mengapa Marcus Aurelius menulis, "Hiduplah sesuai dengan alam dan jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada sesuatu yang berada di luar kendalimu." Artinya, kebahagiaan sejati tidak boleh bergantung pada orang lain, melainkan pada misi, nilai, dan pertumbuhan pribadi. Lebih jauh lagi, manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang sulit didapat. Orang yang terus mengejar cinta, yang hidupnya hanya berputar di sekitar seseorang, seringkali dianggap biasa dan mudah diabaikan. Sebaliknya, seseorang yang fokus pada tujuan hidupnya, yang terus berkembang dan berusaha mencapai sesuatu yang lebih besar, menjadi lebih menarik karena mereka memiliki dunia yang lebih luas. Mereka tidak menggantungkan nilai diri mereka pada validasi dari pasangan, melainkan pada pencapaian dan pertumbuhan mereka sendiri. Ketika seseorang berhenti menjadikan hubungan sebagai satu-satunya tujuan dan mulai membangun kehidupan yang kuat dengan atau tanpa pasangan, mereka berubah dari seseorang yang mudah ditebak menjadi seseorang yang penuh misteri. Dari seseorang yang terjebak di masa lalu menjadi seseorang yang tidak lagi terjangkau oleh penyesalan orang lain. Dan pada saat mantan pasangan mereka menyadari perubahan itu, mereka sudah terlalu jauh di depan untuk peduli. Maka sejak saat ini, energi kita seharusnya tertuju pada hal-hal yang benar-benar berharga. Pertumbuhan diri, pencapaian, dan visi jangka panjang. Bukan pada masa lalu, bukan pada seseorang yang telah pergi, tetapi pada diri sendiri dan masa depan yang sedang dibangun. Jika kamu benar-benar siap untuk hidup sesuai dengan nilai-nilaimu sendiri, untuk menjadi seseorang yang tidak perlu mengejar karena kamu sudah menarik segalanya, maka kamu telah memahami esensi dari kebebasan sejati, tujuan di atas segalanya. Nomor 9, dia menyesalinya, tetapi sekarang sudah terlambat. Dalam hidup kita seringkali melihat orang mengambil keputusan dengan keyakinan penuh, hanya untuk kemudian menyesali pilihan yang telah mereka buat. Ketika seseorang meninggalkan Anda, ada kemungkinan besar bahwa pada awalnya mereka merasa percaya diri dengan keputusannya. Mereka mungkin berpikir bahwa hidup akan lebih baik tanpa Anda, bahwa mereka memiliki pilihan lain, atau bahkan bahwa Anda akan tetap ada jika suatu saat mereka berubah pikiran. Namun, waktu selalu membawa kejelasan. Apa yang dulu tampak seperti kebebasan, lambat laun berubah menjadi ruang kosong yang sulit diisi. Dan disitulah penyesalan mulai merayap, perlahan, hampir tak terasa, sampai akhirnya menjadi kenyataan yang sulit ditolak. Dalam filsafat stoikisme, terdapat satu prinsip yang sangat relevan dalam situasi ini. Apa yang terjadi sudah seharusnya terjadi. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak boleh terikat pada apa yang telah berlalu atau berharap agar sesuatu terjadi dengan cara yang berbeda. Sebaliknya, kita harus menerima kenyataan sebagaimana adanya dan terus maju. Jika seseorang memilih untuk pergi dari hidup Anda, itu adalah bagian dari jalannya kehidupan. Tidak ada gunanya meratapi keputusan yang dibuat orang lain, karena satu-satunya yang bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda merespons situasi itu. Namun mari kita tinjau kedua sisi dari situasi ini. Dari satu sisi, mereka yang meninggalkan Anda memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya. Mereka mungkin merasa bahwa hubungan itu tidak lagi berjalan dengan baik, bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang berbeda, atau bahwa mereka ingin mengeksplorasi jalan lain. Tidak ada yang salah dengan itu. Manusia berubah dan dalam banyak kasus, keputusan untuk pergi bukanlah tindakan yang dilakukan dengan niat buruk. Dari sudut pandang ini, tidaklah bijak untuk memendam kemarahan atau kebencian
terhadap seseorang yang memilih jalan berbeda. Di sisi lain, ada realitas yang sering kali muncul setelah perpisahan, kesadaran bahwa keputusan yang diambil tidak selalu membawa kebahagiaan yang diharapkan. Ketika seseorang pergi, awalnya mereka mungkin merasa bebas, menikmati euforia dari perubahan yang mereka buat. Namun seiring waktu berlalu, mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka miliki sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah digantikan. Mereka bertemu orang baru, tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka mencari kehangatan yang pernah mereka rasakan, tetapi yang mereka temukan hanyalah interaksi yang dangkal. Ketika mereka mulai membandingkan, mereka sadar bahwa tidak semua pria atau wanita memiliki kualitas yang sama. Dan saat itulah penyesalan mulai muncul. Namun, pada titik ini, Anda sudah berubah. Anda bukan lagi orang yang dulu mereka kenal. Anda telah menggunakan waktu setelah perpisahan untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk membangun diri Anda menjadi versi yang lebih baik. Anda tidak lagi terjebak dalam masa lalu, tidak lagi berharap seseorang akan kembali. Dan inilah yang paling menyakitkan bagi mereka yang menyesal, bukan karena Anda membenci mereka, bukan karena Anda mencoba membalas dendam, tetapi karena Anda benar-benar tidak peduli lagi. Mereka berharap Anda masih ada di tempat yang sama, masih menunggu, masih bisa mereka akses kapanpun mereka inginkan. Tetapi kenyataannya, Anda sudah melangkah terlalu jauh ke depan. Dalam filsafat Stoikisme, ini adalah bentuk kebebasan tertinggi, tidak terikat pada masa lalu, tidak terpengaruh oleh keputusan orang lain, hanya fokus pada apa yang berada dalam kendali Anda. Epictetus pernah berkata, kebebasan sejati datang dari mengendalikan pikiran Anda sendiri, bukan orang lain. Jika Anda masih terobsesi dengan apa yang telah hilang, Anda masih berada dalam kendali orang lain. Tetapi jika Anda benar-benar merdeka, maka apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apakah mereka menyesal atau tidak lagi relevan bagi Anda. Jadi jika seseorang menyesal setelah pergi, biarkan itu menjadi pelajaran bagi mereka, bukan bagi Anda. Jangan melihat ke belakang, jangan mencari validasi dalam penyesalan mereka. Jangan bertanya-tanya apakah mereka akan kembali. Itu bukan lagi urusan Anda. Kehidupan bergerak maju, dan begitu juga Anda. Jika Anda telah memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada ketidakpedulian terhadap apa yang berada di luar kendali Anda, maka Anda telah memenangkan permainan ini. Saya tidak pernah kembali, hanya maju. Nomor 10. Dia pergi berpikir Anda akan menunggu. Sekarang dialah yang menunggu. Dia pikir dia punya waktu. Dia pikir dia bisa pergi, menjelajahi pilihannya, menjalani hidupnya, dan jika dia pernah berubah pikiran, Anda akan tetap di sana, masih menunggu, masih berharap, masih siap untuk menerimanya kembali saat dia menunjukkan minat lagi. Tidak, dia salah. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa ketika dia pergi, dia membebaskan Anda. Dia pikir dia menghancurkan Anda, tetapi yang dia lakukan hanyalah menghilangkan gangguan. Dan sekarang Anda tak tersentuh. Ini adalah saat di mana semuanya berubah. Ini adalah saat dia melihat Anda bukan sebagai pria yang ditinggalkannya, tetapi sebagai pria yang tidak bisa lagi dimilikinya. Dia memeriksa, berharap menemukan seseorang yang masih terjebak di masa lalu. Tetapi sebaliknya, dia menemukan pria yang telah naik level di luar pengenalan. Keheninganmu itu membuatnya mempertanyakan segalanya. Kesuksesanmu itu membuatnya menyesali keputusannya. Detasemenmu itu membuatnya terobsesi. Tetapi inilah perbedaan antara dulu dan sekarang. Anda tidak peduli lagi. Ini adalah pelajaran terakhir. Detasemen adalah kekuatan tertinggi. Saat Anda berhenti mencari validasi, berhenti berharap untuk penutupan, berhenti peduli apakah dia menyesalinya atau tidak, saat itulah Anda benar-benar menang. Karena sekarang dialah yang menunggu teks yang tidak pernah datang, menunggu tanda bahwa Anda masih peduli, menunggu saat yang tidak akan pernah terjadi. Dia pergi berpikir dia memiliki semua kekuatan. Sekarang dialah yang merasa tidak berdaya, dan Anda telah pindah. Jika Anda sudah selesai menjadi orang yang menunggu, jika Anda siap untuk melangkah ke kekuatan penuh Anda, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah ini. Saya bergerak maju, dia menunggu. Lihat di mana Anda sekarang.
Pria yang telah Anda jadikan kekuatan Anda telah membangun pola pikir yang telah Anda kembangkan. Anda tidak hanya bertahan hidup dalam hal ini, Anda naik level karenanya. Dia pikir Anda akan menunggu. Dia pikir dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dia pikir dia punya waktu, tetapi sekarang dialah yang bertanya-tanya. Dialah yang melihat ke belakang. Dialah yang menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali. Dan Anda telah pergi. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Itu tidak dalam balas dendam. Itu tidak dalam membuktikan apapun. Itu dalam tidak perlu membuktikan apapun sama sekali. Karena flex pamungkas adalah ini. Anda tidak lagi peduli. Jadi teruslah membangun, teruslah berkembang, teruslah naik ke level di mana masa lalu tidak lebih dari sekadar batu loncatan. Karena pria yang Anda jadikan tidak punya alasan untuk melihat ke belakang. Jika Anda sudah selesai dengan masa lalu, jika Anda sudah selesai menunggu siapapun selain diri Anda sendiri, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi dan komentar di bawah. Saya tidak pernah melihat ke belakang. Ini adalah berkah yang tabah. Sampai jumpa di yang berikutnya.